Bapak Ibu, saudara-saudari dan konfrater serta frater yang terkasih, kita ketahui kalau di dalam CM, provinsial itu tidak disebut provinsial tapi visitator, karena tugasnya adalah mengunjungi. Dalam pedoman juga dalam kerja pedoman visitator dikatakan visitasi adalah seperti memberi sinar matahari kepada konfrater di mana mereka bertugas. 1 tahun ini saya diserai mandat untuk memimpin CM ini, sudah 1 periode saya menyelesaikan untuk kunjungan. Tetapi justru bukan pertama-tama saya memberikan sinar matahari kehangatan kepada konfrater, tapi justru saya merasakan kehangatan dan sinar harapan itu dari konfrater yang saya kunjungi. Yang ada di Suriname, di sini ada Romo Kebri, bagaimana melayani umat yang berbahasa Belanda. Ini lulusan STFT, lulusan Ralang Patma yang terjauh. Ditambah 1 Bolivia juga, berbahasa Spanyol. Di dalam keterbatasan, kesulitan dalam pastoral, tetapi mereka semangat. 2 bulan yang lalu saya mengunjungi konfrater, ada 4 romo yang bertugas di Papua New Guinea, di mana terkenal keuskupan yang paling miskin, yaitu Darukiunga di Western Province. Dari 3 paroki di mana kami berada, 3-tiganya tidak ada listrik. Jadi konfrater semua tidurnya awal, jam 9 sudah tidur. Apalagi tidak ada toko untuk jual makanan yang seperti di supermarket, karena harus jauh, masih 50 kilo. Jadi makanannya kalau diberi kaki babi ya sekali itu dimasak, kemudian nanti dihangatkan terus-menerus sampai 3 hari, 4 hari. Karena ya tidak bisa menyimpan di kulkas. Di Solomon Island, Romo Werang itu kalau minggu ketika saya datang ke sana, dia masih di stasi yang harus jalan kaki setengah jam, berdebu dan gembira. Suatu saat saya mengunjungi di Boset, dari Kiunga di Papua New Guinea itu masih 9 jam dengan speed. Kemudian barulah sampai di Temana Romo Wiwit yang sebelumnya Romo Yoyon, kemudian Romo Werang, Romo Manswerang ini juga bertugas, sekarang ya Romo Wiwit. Ketika saya tanya, di sini tidak ada toko, tidak ada jualan makanan, hanya dari pasar tradisional. Punya uang tapi tidak ada makanan yang bisa dibeli. Kemudian saya katakan pada Romo Wiwit, kamu kuatkah di sini? Saya khawatir kalau kamu nggak kuat, pulang saja. Dia mengatakan, saya sudah lupa mengeluh, Romo. Banyak tempat di mana Romo saya kunjungi di Suriname, Romo Mistri, Romo Suparmono ada di Solomon Island, dan juga bersama Romo Agus Heru. Rasanya justru saya yang diberi sinar matahari kehangatan itu. Mereka dengan cara misionaris Vincenzian bekerja dalam kesederhanaan, pemberian diri. Itu semua adalah buah-buah dari juga yang tadi di-sharingkan oleh Bapak Ibu sekalian, buah-buah pembinaan seminari Ralang Patma ini. Saya membayangkan rumah kita ini seperti rumahnya seorang ibu kita masing-masing di rumah, yang anaknya itu ada yang jadi pastor. Tapi cowok semua ya, nggak ada ceweknya ya, anaknya itu cowok semua ya. Ada yang jadi tentara, ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, semuanya berkumpul. Seneng kan? Saling cerita, saling berbagi, semuanya punya peran. Saya sungguh merasakan perjumpaan selalu memberikan sinar matahari kehangatan. Saya harap juga perjumpaan kita sejak kemarin sampai hari ini nanti juga berlangsung selanjutnya
menjadi suatu semangat kegembiraan itu. Saya ingin men-sharingkan satu tokoh yang kita kenal, yaitu Frederick Ozanam. Pasti semuanya tahu itu adalah tokoh dari SSW. Dia adalah seorang awam. Ketika berusia 20 tahun dia mengalami kegelisahan. Mengalami hidup yang saya tidak bisa tinggal diam dalam menghidupi dan mempraktekkan iman Kristiani. Kalau saya hanya berdiam diri. Ia berkeyakinan seperti kata Santo Paulus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia adalah seorang suami, ia adalah seorang ayah, ia adalah seorang sahabat, digerakkan oleh cinta kasih dan belas kasih kepada orang miskin di sekitarnya. Frederick Ozanam adalah saksi cinta dalam hidup pribadi, hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup bermasyarakat. Ia mengatakan demikian, pentinglah merangkul seluruh dunia dalam jaringan cinta kasih. Seorang Frederick Ozanam adalah pribadi yang mempunyai kehidupan yang seimbang dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat. Tadi kita sudah mendengarkan resep-resepnya ya, dari tadi disiplin DKI tadi ya, dari disiplin apa Justinus? Komitmen, konsisten dan integral ya. Frater-frater dicatat tadi ya, dari Pak Indro, kemudian dari Pak Joko Waluyo, tadi Romo-Romo juga mencatat makan yang sehat ya. Supaya apa? Keseimbangan hidup itu terjaga ya. Frederick Ozanam inilah orangnya. Nanti kalau saya angkat seorang imam, seorang uskup, nanti yang lain, itu kan uskup, ya itu kan imam. Sekarang saya angkat tokoh yaitu Frederick Ozanam, seorang bapak keluarga. Dalam tulisan surat konferensinya, Frederick Ozanam mengatakan demikian. Saudara-saudari terkasih, ketika aku tiba di rumah, berjumpa dengan Amelie itu adalah istrinya, istriku, dan anak-anakku, aku merasakan disegarkan, dipulihkan kembali. Sebagai orang kudus, Frederick Ozanam bukan hanya contoh pribadi yang mencintai orang miskin, tetapi teladan seorang ayah, seorang suami yang patut diteladani. Kalau diterjemahkan untuk romo-romo dan frater ya, saudara terkasih, ketika aku tiba di komunitas, lihat Romo Justinus, ya, lihat Romo Satbudi, lihat Romo Iwan, semangat lagi, ya. Frater-frater juga mengatakan itu ya. Mungkin juga kita mengatakan pada keluarga kita, demikianlah sebetulnya kita diajak, diundang, bahwa ungkapan kita sebagai orang Kristiani yang menghayati Injil, pusatnya itu di keluarga, pusatnya itu di komunitas, pusatnya itu ya di sini nih, keluarga Ralang Patma ini. Saya tinggal dengan keluarga saya hanya 18 tahun, setelah itu masuk KPA di Garum, kemudian masuk novisiat, dan sampai separuh dari hidup saya tidak bersama ibu dan bapak saya. Tetapi kenangan akan cinta mereka pada saya bawa. Cinta kepada pengalaman di seminari, saya bawa. Maka saudara sekalian, kalau saya rasakan, saya baca kembali kisah Frederick Ozanam ini, penggalan kisah orang Kristiani yang hidupnya seimbang dalam penghayatan iman Kristiani, yang juga menjadi teladan sebagai putra-putra Vincentius yang pernah dibentuk, dibina, dibekali pengetahuan di tempat ini. Kita bisa berfilsafat, kita bisa berteologi, kita bisa berorganisasi yang tadi diungkapkan juga oleh Mas Heri dan teman-teman yang lain tadi.
adalah buah-buah dari pembinaan kita. Ya, tadi sebagai gambaran ibu alma mater yang mendidik kita, mendewasakan kita, inilah sebetulnya kita diundang untuk menimba kekuatan itu lagi. Saat reuni adalah saat untuk menimba kembali kenangan akan kasih ibu yang membentuk, membesarkan, mendewasakan. Ibu tidak akan pernah bertanya pekerjaanmu apa, kamu gimana. Kamu hadir sungguh-sungguh memberikan kesembuhan. Saudara sekalian, kehadiran sungguh-sungguh menguatkan kita. Dulu saya tidak membayangkan kalau seorang Romo itu bisa merawat ayahnya, itu belum benar saya bayangkan. Tapi ketika saya menjadi anggota CM, saya merasa bersyukur bisa merawat ayah saya di seminari sampai meninggalnya. Saya merasakan inilah keluarga saya. Ketika ibu saya meninggal, saya tidak bisa pulang. Saya hanya lihat WhatsApp video yang digunakan oleh Romo Rudi di pemakaman, di peti, ya, karena saya masih di Paris. Ketika bapak saya sakit di sini, di Badut, saya izin pada Romo-Romo dan Romo Provinsial, saya merawat bapak saya, boleh, silakan dirawat yang baik. Saya merasa juga kehadiran, saya merasa keluarga, kekuatan keluarga ini memberikan harapan. Saudara sekalian, bagaimana sekarang kita ini sebagai pribadi-pribadi yang dilahirkan dari rahim ibu kita, mengemban perutusan sebagai orang Kristiani Vincenzian dalam peran kita di gereja, di tengah masyarakat. Kita ini seperti himpunan ke-12 Rasul yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Bagaimana dia diutus mewartakan sukacita Injil ke seluruh dunia. Sampai kapanpun kita ini bukan hanya yang membutuhkan Allah, tetapi Allah juga membutuhkan kita sebagai utusannya. Allah memanggil kita di mana kita berada. Tadi dalam Keluaran bacaan pertama, penggalan Abraham diutus Allah keluar dari keluarga dan negerinya. Ya, Musa yang tadi yang saya katakan. Musa dalam keheningan dan keganasan padang gurun diutus Allah. Mungkin kita diurut lagi. Petrus meninggalkan jalannya menjadi Rasul Yesus. Matius meninggalkan kantor pajak untuk mengikuti Yesus. Kalau dilanjutkan, kita bisa menggantikan nama-nama tersebut dengan nama itu. Ya, seperti Romo-Romo yang diutus ke beberapa negara tadi, mungkin juga yang Bapak Ibu yang hadir di sini, misalnya Sumaji diutus ke Semarang, Mas Heri diutus ke Mayora, Jakarta, Pak Joko diutus ke TNI. Semua diurutkan. Pak Hendro di Seminari Garum, Romo Ardi di Keuskupan Bogor, Romo Herman Pi di Keuskupan Surabaya. Semuanya mempunyai peran mewartakan Injil. Yesus tidak sedang membangun komunitas yang sempurna, penuh kepahlawanan, kekudusan, kesempurnaan, tidak sama sekali. Yesus sedang membentuk komunitas pribadi-pribadi orang yang sederhana, yang mau, yang mempunyai kemauan menjadi utusannya. Para frater yang terkasih, ini untuk frater ya. Betapa kami itu kalau melihat kalian itu harapan sungguh ya. Dengan berbagai macam permintaan ya, salah satu ciri kongregasi yang sudah lama 300 tahun ke atas, mulai menurun jumlah anggotanya, ya, mulai karyanya itu saja, meneruskan itu saja karena nggak ada anggota. Maka seringkali kita ini berdoa terus Romo-Romo ini untuk frater, supaya sungguh-sungguh tekun dalam panggilan, sungguh-sungguh punya daya tahan. Misalnya saat ini kita itu diundang ke Sibolga.
Saya masih mikir, iya ya, si Bulga ya, ya Bapak Uskup, nanti tahun depan Bapak Uskup Palangkaraya, Bapak Uskup. Kemudian juga permintaan juga sebetulnya di Turki. Ada sekolah, 2 sekolah CM yang tidak ada romonya, di Sinjos dan Benoa, Benedictus, berbahasa Perancis. Juga membutuhkan. Banyak sekali, karena apa? Mati langkah karena nggak ada anggota. Maka saudara sekalian, berani meninggalkan kenyamanan, itulah sebetulnya tantangan kita. Kita diutus menjadi rasul cinta kasih, berawal dari keluarga dan komunitas kita masing-masing. Kita diutus di tengah-tengah orang yang menderita, disingkirkan, ditinggalkan. Kita diutus memberi harapan, belas kasih. Tadi kata dalam Injil dikatakan membangkitkan orang mati itu bukan berarti kita mujizat yang spektakuler, bukan. Ketika kita membantu orang lain menemukan arti hidup, sukacita dalam kehidupan, menyembuhkan orang kusta berarti menyingkirkan tembok-tembok diskriminasi, mempromosikan semangat inklusif yang merangkul semua orang, membangun jembatan bukan membangun tembok yang memisahkan. Mengusir roh jahat berarti membebaskan orang dari cengkraman ketidakadilan, dosa sosial, kekerasan, dan keegoisan. Saudara sekalian yang terkasih, kita adalah anak-anak Vincentius. Tadi saya katakan semangat Vincentius itu terpatri di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dulu bapaknya yang alumnus sini menular ke istrinya, ke anak-anaknya. Sungguh baik sekali, disengaja. Mungkin anak-anaknya diajari 5 keutamaan gitu ya. Di rumah itu ada program 5 keutamaan untuk anak-anak ya. Kalau mungkin perlu tenaga, kami mengutus frater. Kalau kurang ya Romo. Yang ahli Vincentius, Romo Armada, Romo Satbudi, bukunya sudah dibeli Romo ya nanti ya. Yang mencinta itu Romo ya. Untuk Bapak Ibu ini mendidik anak-anak dengan 5 keutamaan. Belum ada itu judul itu. 5 keutamaan dalam hidup berkeluarga. Ya, mungkin itu bisa dibuat ya untuk pelayanan keluarga ya. Saudara sekalian, mari kita semua diutus di berbagai tempat sebagai imam bruder, kepala keluarga, pelayan di tempat kerja. Kita semua adalah pelayan. Meskipun kita ini leader, jangan lupa pelayan pertama. Pertama adalah Vincentian, bukan imamnya. Vincentiannya, kebetulan dia imam, kebetulan dia ini adalah leader, kebetulan dia ini adalah guru. Tapi Vincentian menempel. Bukan, saya tidak sedang mengatakan imam-imam Vincentian, tapi Vincentian yang kebetulan imam, Vincentian yang kebetulan guru. Pertama, tekankan semangat Kristus yang dihayati Vincentius. Sudahkah kita memasuki keprihatinan Yesus? Kita diutus menghayati kevincentiusan kita berawal dari keluarga, komunitas, tempat kita berkarya. Panenan banyak, pekerja sedikit bukan hanya dipahami soal panggilan. Tidak. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Itu adalah urusan panggilan. Bukan. Ini adalah soal keprihatinan Yesus. Banyak yang mendengar tetapi sedikit yang sungguh-sungguh mendengarkan. Banyak yang berpengetahuan tetapi sedikit yang bijaksana dan berhikmat. Banyak yang mungkin mendengar tetapi sedikit yang mungkin melihat dengan kejernihan hati. Marilah kita memulai dari kita, menghayati panggilan kita sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Vincentian untuk berubah, bangkit, berpengharapan. Semoga kita semua sebagai satu saudara, satu ibu, Ralang Padma ini, Seminari Tinggi CM ini, menjadi satu keluarga